Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Kiting Cakrawala. Alhamdulillah gua sudah sampai ke kediaman abang gua. Siapa dia? Muhammad Ali Sobat, calon DPR RI. Apa kabar abangku? Baik, Bang Kiting. Alhamdulillah. Yang penting kan kita sehat dulu, Bang. Oh ya pasti. Soalnya kemarin ini 3 tahun yang lalu pandemi, Bang. Gitu kan, Bang. Nyaris 3 tahun. Nyaris 3 tahun kan, Bang. Tapi gimana, Bang? Alhamdulillah sehat semua ya. Saya tahu. Alhamdulillah. Yang penting, yang utama sehat dulu kita, Bang. Itu rezeki utama. Alhamdulillah. Gimana? Bang, izin ada waktu nggak nih? Kiting mau ngobrol-ngobrol sama abang gue nih. Waduh, ngobrol apa ya? Boleh. Boleh ya, siap. Santai kita ya. Santai aja, Bang. Alhamdulillah, Bang. Kiting mau nanya ini, Bang. Apa yang membuat abang mencalonkan sebagai anggota DPR RI ini, Bang? Kira-kira apa sih, Bang, tujuannya, Bang? Abang istilahnya kenceng banget nih pengen kesana, Bang. Tujuannya? Kalau dibilang kenceng, santai. Kalau dibilang santai, ya kita fokus. Fokus, benar, Bang. Tujuan kenapa melangkah ke sana? Sebetulnya tadi ya, saya dari sisi pribadi selalu bersyukur lah. Yang paling intinya kenapa kok kayak dinilai itu ambisi, gitu. Kepingin betul melangkah ke sana. Oke, saya ceritain. Kilas balik masa lalu, tahun 1998. Reformasi. Ya, kita tahu sama tahu lah. Reformasi yang sudah terjadi di negeri tercinta kita, Republik Indonesia, itu apa? Oke, pada saat tahun pertama mungkin terlihat, oh ya, reformasi. Tapi setelah seiring berjalan waktu, rasanya kalau dibilang dari nol mungkin nggak, taruhlah 24 tahun lah. Apa yang kira-kira berubah? Detailnya mungkin 22 tahun terasa betul lah. Ada perubahan kayaknya. Saya nggak ada maksud menyinggung atau mencari nilai baik, enggak. Menyinggung yang sekarang masih berposisi alias memegang jabatan. Adapun saya nggak maksud untuk mencari nilai tambah. Kalau memaknai reformasi, kira-kira kok bunyinya di wilayah tuh nggak enak. Setiap kali musiman ya, kalau kita ngeliat musim duren, musim rambutan, itu kan musiman. Nah, apalagi sekarang ini musim politik, tahunnya politik. Cobalah Bang Cakra ke wilayah lah, nggak usah seluruh Indonesia, kita Jakarta aja lah, khususnya Jakarta Timur, pasti banyak bergelimang suara. Abang mau nyalon, masa begitu kan? Wani piro, Bang? Kalau abang ada sembako, boleh deh, Bang. Ya, ada amplopnya, boleh deh, Bang. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang merusak harga diri masyarakat kita. Sebetulnya bukan masyarakat yang merusak, bukan masyarakat juga yang rusak. Kalimat reformasi ini sekali lagi nih, jangan dipotong-potong nih. Ya. Dimaknai betul-betul. Cobalah pembawa amanah diberikan amanah, itu nggak enak banget didengarnya. Bahasa dibantu, didorong, setelah jadi menghilang. Apalagi Ibu silakan hubungi saya, 24 jam saya akan datang. Kalimatnya dari rakyat untuk rakyat. Saya jawab sederhana, pret. Ya kan? Siap, Bang. Begitu terpilih, ganti nomor handphone dan ganti handphone. Selesai itu. Selesai. Ini nggak, sekali lagi ya, nggak ada maksud menyinggung para pembawa amanah, ya kan? Cuman kenapa harus seperti itu gitu loh? Terus kalau kita kaji lagi, kita ya boleh dong dikoreksi, ya kan? Masa nanti kita bicara terus dicari salahnya, kita koreksi, cobalah terbuka sama wilayah, sama masyarakat, ya kan? Pada saat datang ke wilayah ingin mendapatkan amanah, itu luar biasa itu. Ada yang belaga miskin, ada yang belaga pencitraan, ada yang bener-bener kayak baur sama rakyat, dirangkul nih. Giliran masyarakat bertanya, nih, sebelum ke kantornya nih, masukin undang-undang ITE, undang-undang perbuatan tidak menyenangkan,
undang-undang kayak saya tadi mungkin pencemaran nama baik. Ini saya berusaha netral dulu nih. Benar. Padahal maksud tujuan masyarakat atau kaum milenial atau mahasiswa lah ya, itu kan berusaha mempertanyakan selama tahun pertama sampai habis itu rutinitasnya begitu sampai nggak sadar 24 tahun 25 tahun lah sekarang ini. Itu yang didapat masyarakat tuh apa? Kebohongan demi kebohongan, janjinya manis terus. Ibu nanti begini, bapak begini. Selesai. Hanya janji. Menutupi maaf nih mbak. Mungkin nggak ada di negara kita ini, ada di negara dongeng lah ya. Negara seberang, negara dongeng tuh. Itu hebatnya. Kalau lagi kepengennya dapat sesuatu, dikirim sembako, negara dongeng. Benar, bukan negara kita. Bukan. Bagus, cakep kita mah republik, ya kan? Demokrasi. Dilanjut abang tuh. Negara dongeng. Itu negara dongeng tuh. Biasa itu para pelakunya Pinocchio ya. itu datang dong pakai sembako. Keren banget dah. Padahal kalau kita ngomong jujur 3 hari habisnya di toilet. Selesai itu kan. Selesai. Iya tuh. Itu yang pertama. Habis itu lagi nggak cukup situ, pakai duit, pakai amplop. Kira-kira mendidik nggak? Sangat tidak mendidik. Kemana jeritan hati rakyat pada saat maaf nih, ada rakyat warga kita nih, nggak usah jauh-jauh udah ngomong rakyat kayak orang gede bener. Dongeng. Negara dongeng ya kan. Ada warga teman anak kita mungkin ya. Itu dia ngerasa tertekan. Usut dibully, diusut lagi. Ternyata orang tuanya nggak mampu RSP. Dilihat bisa 5 bulan sampai bahkan 8 bulan. Dibully. Nggak sadar. Contoh doang nih, negara dongeng. Contoh doang. Mungkin saya juga pendongeng deh, kan? Nggak sadar anak kita yang ngebully. Ampun. Iya kan? Umpama nih contoh, kalau negara kita sih makmur jaya kan gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang tadi pertanyaannya, kok kayaknya saya dibilang ambisius benar, kok pengen benar, emang saya siapa? Kalau saya kembali lagi, saya berusaha nanam kebaikan, memberikan contoh-contoh pemahaman saya. Kalau lagi di buku komik ya, namanya negara dongeng kan, kita kasih pemahaman ibu, bapak, empok, abang, encang, babe. Kalau mama dongengnya di yang ada bahasa begitunya deh kan. Yang dilarang sama agama itu kita menjadi pengemis bang. Benar. Meminta-minta. Bang, mau sembako dong bang. Benar. Itu nggak boleh tuh. Tapi kalau ada tamu datang nggak disuruh, geruduk-geruduk pakai sembako. Kan nggak minta, ambil dong. Hajar terus. Ambil, rezeki masa ditolak. Benar. Datang lagi gerbong pakai amplop, ambil, gitu loh. Ini negara dongeng. Benar, bukan kita ini mah. Kita mah enggak. Kita aman dah. Kayaknya aman sentosa, makmur kita mah. Ya. Oke. Pokoknya bicara negara dongeng itu jadi membentuk tabiat buruk kepada masyarakatnya, si negara dongeng. Padahal apa sih maunya rakyat kita? Itu kesenjangan sosial kan pasti kan. Masyarakat dongeng nih, ya kan? Berarti abangku juga menumpas itu dong. Kepinginnya tuh nggak kepengen menumpas. Nanti takutnya itu para pembawa dongeng tuh kan merasa, wih, ini buku apa lagi? Gitu kan? Bikin bingung deh. Jadi to the point-nya, saya sih kepengennya ya kenyataan aja. Apa sih kebutuhan masyarakat gitu loh. Kan kalau kita dibutuhin kalau contoh di negara kita. Kalau negara kita orang pasti tahu lah. Iya, kan? paham. Kalau negara dongeng kan namanya dongeng kan. Mungkin dia butuh lapangan pekerjaan, namanya negara dongeng. Benar. Kan? Mungkin juga dia butuh papan, itu rumah tinggal yang layak, ya kan? Bukan kebanjiran lah kan. Negara dongeng. Kan? Juga butuh juga pada saat mungkin ada si bawang merah, bawang putih mungkin lagi sakit, ya kan, dia butuh ke rumah sakit. Namanya negara dongeng. Nah itu abang pengennya sih kita kalau memang bisa membantu yang lebih bermanfaat. Contoh ya, cobalah kita lihat lingkungan kita, ya agama kita aja
udah nganjurin kok, sayangi anak yatim, anak piatu, yatim piatu, ditengok dan saling tolong menolong, tanpa harus memandang ya bang ya, suku apa, intinya kita bantu semuanya, bantu dengan kemampuan dan jangan sampai menyinggung yang dibantu. Iya kan gitu. Soalnya kita juga pernah itu hadis atau apa gitu, sesungguhnya orang yang bermanfaat itu adalah yang bisa membantu khususnya di sekeliling rumahnya dulu, selebihnya di lainnya gitu ya bang. Ini kira-kira ngaji di mana nih? Kenapa ngajarin Pak Kiai kita ini? Jadi ya kalau bisa kan kita bisa lebih bermanfaat. Benar. Agama kita juga bukan nanti ngomong sampai ini kok ngomong agama. Tadi kan cerita negara dongeng. Benar bang. Kalau kita pribadi kan ya kalau kita bisa bermanfaat jauh lebih baik. Ya kan jangan sampai kita tangan di bawah, ya kan. Minimal lebih peka, ya kan. Minimal lebih peka. Apa sih yang tiap hari kita lakuin? 5 waktu, ya kan? Yang kita bisa terapin ke minimal pribadi kita deh. Habis itu ke kanan kiri depan belakang kan gitu. Benar. Jangan sampai di kanan kiri depan belakang ada yang perih. Mungkin dia ya tadi contoh lah lagi sedikit kalau di negara kita nih mungkin ada yang tidak punya orang tua, yatim atau piatu atau yatim piatu. Itu kemana? Satu lagi belum disebutin tuh. Apa tuh? Janda. Oke. Kaum duafa. Janda soalnya relatif nih. Ada yang kecil, sedang, tua ya kan? Kalau kita senang aja gitu bang. Jadi ya itulah. Bagaimana kita memikirkan kalau kita masih ada rasa kepekaan. Kemana si kecil ini menangis pada saat dia butuh makan? Atau yang sederhana lah jajan permen atau apa, ya kan? Hari kecil deh kita coba. Kalau negara dongeng kan tipuannya pakai sembako. Aja. Yang penting semua tujuan selesai. Negara dongeng kan? Ini kan negara kenyataan kan, kita kehidupan nyata maksudnya kan? Itu kalau kita bisa berbagi mungkin jauh lebih baik. Jadi antusiasnya kenapa kok kayak ngotot untuk ini? Barangkali kalau yang Maha Kuasa berkehendak, kita mendapatkan amanah dari wilayah masyarakat. Ya kita pegang tuh amanah. Jabatan 5 tahun. Kalau nggak kepleset. Benar. Selesai kayak si Anu. Baru juga 3 bulan si Anu. Nggak tahu deh si Anu siapa. Cuman itu dia. Kalau kita dapat amanah yang baik, ya pulangi. Benar. Itu kan amanah. Negara dongeng kedua yang kalau saya ingat-ingat ya kadang suka terbalik sih. Namanya negara dongeng ya. Itu kan ada raja. Kalau udah negara dongeng raja, ada wakil raja. Mungkin di zaman dongeng juga ada gubernur, ada wakil gubernur. Yang namanya wakil kan nomor 2, ya kan? Asal jangan satu aja bang. Iya. Legasinya. Iya ngerti. Bahaya lagi. Kadang-kadang kalau udah namanya udah wakil, tapi suka ngerasa dia orang nomor 1 loh bang. Benar. Waduh ngeri banget. Udah tuh kalau turun dari mobil udah kayak malaikat pemberi rezeki. Negara dongeng. Nah itu makanya mudah-mudahan sih kita nggak pernah menjumpai makhluk-makhluk dongeng yang sukanya janji manis, ya kan? Janji manis, tebar pesona, ya kan? Di komunitasnya dongeng aja. Padahal nggak apa-apa deh ya. Iya, kanan kiri kan banyak, mungkin ada kelinci yang kelaparan, betul nggak? Cicak rawa. Iya namanya negara dongeng. Jadi itu kalau emang saya sih diminta bukan diminta ya, terkesan kayak ambisius. Kita harus ambisi bang, punya planning hidup. Ini kita pagi pasti nunggunya siang, siang nunggu sore, sore nunggu malam istirahat, kan gitu. Senin nunggu ya akhirnya minggu, awal bulan akhir bulan, awal tahun akhir tahun. Nah tujuan ini perjuangan akhirnya kemenangan. Kan tujuan ke akhirnya kemenangan, bukan tujuan akhirnya kalah, nggak enak. Mudah-mudahan dimenangin ya memang kuasa. Amin ya Allah, amin. Amin doain bang. Ya, amin. Gitu sama lah, kita saling berdoa. Berarti kan kita setidaknya nih hadir di sini kita udah tahu maksud dan tujuan abang ke depannya untuk perubahan yang lebih baik. Nah, seperti itu bang. Perbaikan dan perubahan yang lebih baik. Yang lebih baik. Kebetulan. Amin. Pimpinan kita tuh begitu. Pimpinan saya. Siap abangku. Oke, abangku ngomong-ngomong, kita masih boleh nanya kan nih? Boleh. Alhamdulillah kalau begitu. Kita mau nanya tentang slogan nih.
Soalnya si Gali bewok pada nanya tuh. Kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, tapi yang kita berikan. Apa sih kira-kira Bang? Biar dijelasin juga Bang. Biar Gali maha bewok nanya-nanya terus nih. Makna dari kalimat itu sederhana ya. Kayak seseorang itu hebat, belum tentu bermanfaat. Si kaya juga belum tentu bermanfaat bagi si miskin. Jadi saya sederhana mengenai kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita berikan. Kan nggak semua berbentuk materi. Urusan kehidupan nggak semua berbentuk materi. Ada juga kita pemahaman tentang yang harusnya ini lurus loh, jangan dibelokin. Ya kan? Ya contoh lah ya, dari tadi pertanyaan pertama, kok abang nih apa ya, kayaknya ambisi banget sih untuk mencalonkan diri sebagai DPR RI, ya kan? Nah, saya kembalikan ke sini. Kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Sederhana aja, banyak hal salah itu menjadi pembenaran. Banyak hal salah menjadi pembenaran dan jadi benar. Dahsyat juga, ngeri juga. Dahsyat. Presiden nomor berapa Bang? Nomor 1. Gubernur, bupati, wali kota nomor berapa? Bawah-bawahnya Nomor 1 kan? Kalau wakil-wakil nomor berapa? Berapa itu? Wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Nomor itu 2. nomor 2 kan? Nah ini kadang-kadang ini ya memang harus dimaknai sadar diri lah, ya kan? Kalau seorang wakil namanya wakil nomor 2, jangan memposisikannya sebagai nomor 1. Ini enggak, baik yang kebalik begitu Bang. Baik kebalik nih, baik kebalik ini ngerasa menjadi maaf ya, nggak ada maksud untuk membuat kegaduhan ya, atau membuat onar lah ya. Ini kadang-kadang wakil dia memposisikan sebagai nomor 1. Ketua pasti ada wakilnya. Nah, namanya wakil Bang. Ke atas kena plafon, ke bawah kena meja. Apalagi tadi wakil rakyat, menyambung lidah rakyat kayak kata Bung Karno. Benar. Namanya penyambung penghubung wakil rakyat. Ayo dong diayomi rakyatnya. Gitu. Itu kalau memaknai hal itu. Tapi ini menurut saya, mungkin saya juga salah ya. Cuman kalau saya lihat ini hal yang salah jadi kayak benar. Wakil kayak nomor 1. Nah, contoh lagi apa ya? Paling sederhana deh. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin keterbatasan ekonomi sehingga kemampuannya bertempat tinggal di dataran rendah. Pada saat musim penghujan datanglah yang dikatakan banjir. Apa kata yang di pemukiman di atasnya? Menyalahkan. Sudah tahu perlintasan air, kenapa kau tinggalin? Ya, seharusnya kan nggak seperti itu, ya kan? Cobalah kita, makanya tadi memaknai kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Apa yang boleh kita berikan? Apa yang bisa kita berikan ke masyarakat tersebut dan menjadi bermanfaat. Ayolah kita bahu membahu. Kan ada pagi, ada malam, ada tawa, ada sedih, maaf, ada miskin, ada kaya, ya kan? Yang kaya bahu membahu membantu. Nggak juga mau orang dikatakan miskin, Benar. nggak mau. Si kaya kalau dia mau rasa dikatakan kaya, rasanya kalau yang memakai ilmu padi semakin bersih semakin belum, dia nggak mau juga dibilang orang kaya. Benar. Tapi kan sekarang lagi viral, dikit-dikit berpamer-pamer ini, itu kan nggak pantas, ya kan? Menurut pandangan saya loh Pak. Benar Bang. Sangat nggak pantas dan sangat nggak terpuji, ya kan? Bersolek, berdandan ini segala macam, makan di sini Bang. Enak, hidup sederhana jauh lebih baik deh, ya kan? Gak perlu lah kita menunjukkan sesuatu, kita ini hebat, ya kan? Kita ini kuat, kita ini dahsyat. Itu apa? Pada saat ada sekelompok masyarakat yang betul-betul sedang prihatin, yang katanya hebat, mau nggak sih berbagi?
mau ngebantu sih gitu. Membantu. Nah, jangan sampai sudah dibantu nanti jadi titik jenuh, banjir nggak berkesudahan, nanti menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga udah cukup andil kan untuk urusan-urusan seperti itu, banjir disalurkan bantuan, tapi apa daya karena kebutuhan masyarakatnya juga cukup tinggi, banyak di pemukiman padat tapi di dataran rendah, ya itulah PR kita. Makanya timbullah saya berpikir kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita bisa berikan. Merubah nggak mungkin, berat mungkin ya, tapi setidaknya mengingatkan ibu, bapak, ayolah buang sampah pada tempatnya, rapikan selokan-selokan, ya kan? Jangan sampai ada musibah kecil menjadi musibah besar. Iya kan? Yuk kita budayakan jujur tertib. Jangan sampai lagi ada maaf kebakaran, tadi saling tuding salah menyalahkan, pemerintahnya lambat, sementara pemerintah juga ingin membantu lebih cepat karena akses masuknya yang sempit. Kekeliruan itu mungkin karena konsleting arus pendek. Kalau kita ngomong konsleting arus pendek panjang lagi nih. Ya. Yang penting bagaimana kita bisa bernilai, ya kita bernilai bukan karena kita memiliki sesuatu, memiliki jabatan, memiliki bukan, tapi ide-ide gagasan seperti kebetulan saya Demokrat, perbaikan perubahan, perbaikan perubahan apa sih yang kita bisa beri edukasi ke masyarakat, perapian, jujur ke masyarakat, jujur ke diri sendiri, perbaikan dari sisi rumah tangga lah, ya kan, jujur, ya kan, kebersihannya, macam-macam kebutuhan masyarakat itu kan luas, ya kan. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan si A si B. Yang penting kalau jujur sudah diterapkan sedari dini, rasanya itu musibah-musibah yang tiba-tiba hadir itu kita bisa minimal mungkin. Dari banjir juga kita mungkin bisa supaya nggak menjadi fatal. Katakanlah memang perlintasan air, tapi minimal kita sudah bebenah, selokan kita rapiin, sampah-sampah kita buang tempatnya. Jangan sampai ya kita sering berani. Itu kali isinya spring bed. Lengkap. Bekas kulkas, bekas mesin cuci. Ya cintai lingkungan. Jadi mudah-mudahan kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Sekali lagi bukan berujung kepada materi, walaupun materi nanti ini, tapi kan minimal cara menyampaikannya supaya nggak tersinggungan. Itu mungkin Anda cara menyampaikan tadi, memaknai kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki. Coba maknanya kita punya apa, jati diri kita punya apa, bukan sekonyong-konyong, aku punya harta nih, aku punya jabatan nih, beres. Nggak bisa dibegitukan kehidupan tuh. Makanya kalau mau membaca itu kan dalam nih, ini nih, dalam banget nih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita bernilai bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita berikan. Walaupun juga ada materi, tapi nggak full materi. Banyak ide-ide gagasan baik, perbaikan, perubahan itu mungkin kita akan gaungkan terus ke masyarakat. Oke, alhamdulillah Kiting setidaknya udah jelas semua nih Bang di otak Kiting nih. Ya. Mudah-mudahan Iwan, Bewok, Rudi, Anaya semua udah jelas nih, makin jelas. Nggak nanya-nanya. Satu lagi Kiting nih terakhir nih, harapan ke depan khususnya buat Partai Demokrat ya. Kita ngomong Demokrat. Apa kira-kira Abang Bu? Mari. Harapan saya kebetulan aja nih Bang Kiting, kebetulan saya wakil ketua di DKI. Tapi sekali lagi posisi itu saya memaknai, saya sadar gitu. Tadi kan wakil nomor 2, menunggu. Tapi saya kembali ke filosofi ke kalimat saya, apa yang kita bisa berikan ke masyarakat itu, bukan sekonyong-konyong materi, ya kan? Tadi apa Bang Kiting tadi nanya? Ke depan harapan saya pribadi, saya nggak bercermin ke kanan kiri depan belakang atas bawah. Harapan saya pribadi, saya bisa konsisten, komitmen konsisten ke diri sendiri untuk memberikan perbaikan perubahan kepada masyarakat luas. Itu harapan saya. Dan sebaliknya, masyarakat yang
pada saat kedatangan saya dengan teman-teman juga berkenan menerima ide gagasan. Walaupun tadi kan kita slogannya kita bernilai apa yang kita miliki, apa yang kita berikan. Walaupun di masyarakat ada suara ini dan itu, ya kan, namanya pesta demokrasi kan biasa lah. Biasa. Persaingan itu ada menang ada kalah. Itu udah pastilah harus begini. Cuman saya memaknainya semua itu sahabat. Nggak ada guna cakar-cakaran juga. Coba aja pikirin. Benar. Sederhana ya. Saking mau menang ya, berbagai macam cara dilakukan. Untuk apa? Untuk apa? Benar. Menanam kebaikan, pohonnya pasti baik. Benar. Menanam keburukan, pohonnya juga kita. Itu saya. Makanya saya selalu menekankan kalimat kita bernilai bukan karena apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Harapan saya bisa komitmen konsisten kepada masyarakat dan semua agenda-agenda pada saat turun saya melihat, mendengar, merasakan jeritan hati, pikiran. Banyak tuh. Dibuka, jangan kan? Banyak banget tuh. Iya. Waduh, nanti nggak habis 2 malam. Bisa, iya. Pokoknya kita bersyukur dikasih penglihatan, pendengaran, perasa hati, pikiran untuk berpikir yang nanti apa yang kita bisa berikan. Perbaikan perubahan itu delegasi dari pimpinan saya Mas Ketum AHY rasanya menjadi senyawa dengan kalimat saya. Harapan saya bisa konsisten. Harapan saya juga mudah-mudahan masyarakat juga berkenan memberikan feedback balik sehingga seiring sejalan masyarakatnya adil makmur, saya juga tenang. Itu kali Bang yang bisa sampaikan. Oke, terima kasih Bangku, cukup jelas sekali. Akhirnya saudara-saudaraku yang khususnya ada di rumah sini dan di rumah nih masing-masing sampai juga di pengunjung acara nih ya. Saya Kiting Cakrawala. Oh iya, saya mau kasih satu kata-kata lagi Bang. Oke. Bila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati, kemana obat hendak akan kita cari. Sekali lagi, Kiting mengucapkan banyak-banyak mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.